Fermín López konfirmasi pernah didekati Real Madrid. Fermín López kini menjadi salah satu pemain paling bugar di Barcelona jelang El Clasico pertama musim ini melawan Real Madrid. Gelandang 20 tahun itu baru saja mencetak hat-trick ke gawang Olympiakos di Liga Champions dan difavoritkan tampil starter akhir pekan ini. Dengan absennya Dani Olmo, Gavi, dan Rafinha, peran Fermín di lini tengah semakin vital bagi tim asuhan Hansi Flick. Namun, karir pemain muda Spanyol itu nyaris berbelok jauh dari Camp Nou. Dalam wawancara dengan Catalunya Radio, dikutip dari Sport, Fermín mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminati oleh Real Madrid. Memang ada ketertarikan itu, tetapi ayah saya hanya memberitahu saya sedikit. Jika beliau menanyakan pendapat saya tetap akan memilih Barca, karena itu impian besar saya, ujarnya. Fermín menegaskan keputusannya untuk bertahan di Barcelona adalah pilihan tepat. Di bawah Flick, ia berkembang pesat dan mulai menjadi bagian penting proyek jangka panjang klub. Saya sangat senang telah mewujudkannya, dan saya berharap dapat bertahan di sini selama bertahun-tahun, tambahnya. Selain soal masa lalunya, Fermín juga menyuarakan optimisme tinggi menjelang duel kontra Real Madrid. Tingkat kepercayaan diri kami dari 0 hingga 10. 10. Kami adalah Barca dan memiliki tim hebat. Semua di ruang ganti sangat bersemangat untuk memenangkan El Clasico, ucapnya. Musim ini, Fermín telah mencatat kontribusi mencolok dengan gol dan assist penting di berbagai kompetisi. Ia menjadi simbol generasi muda yang kembali menghidupkan semangat La Masia. Jika tampil gemilang di El Clasico, Fermín tak hanya membuktikan kesetiaannya pada Barca, tapi juga menunjukkan bahwa pilihannya menolak Real Madrid dulu adalah keputusan terbaik dalam kariernya. Lamine Yamal banyak tingkah di luar lapangan, Barcelona punya cara jiru agar tak makin bandel. Wonderkid berusia 18 tahun itu kerap mendapatkan sorotan negatif dari publik karena tindak tanduknya di luar lapangan. Sorotan negatif ini pertama kali mengarah ke winger andalan Barcelona saat dirinya berlibur di Italia bersama influencer Spanyol, Fati Vázquez. Aktivitas keduanya yang berlibur bersama di Italia menjadi sorotan karena perbedaan usia yang cukup jomplang antara keduanya kala itu yakni 17 tahun dan 30 tahun. Setelahnya, Lamine Yamal kembali mendapatkan sorotan negatif karena mengadakan pesta untuk perayaan ulang tahunnya yang ke-18. Pesta itu memiliki sederet kontroversi seperti eksploitasi orang-orang bertubuh pendek atau dwarfisme untuk menjadi penghibur. Selain itu hubungannya dengan penyanyi Argentina, Nicky Nicole, juga membuat nama Yamal makin tercoreng. Menyadari wonderkidnya banyak tingkah di luar lapangan, Barcelona pun turun tangan dan memiliki cara jitu agar Yamal tak semakin bandel. Dilansir bolasport.com dari Football Espana, Barcelona turun tangan dengan mengirim direktur olahraganya, Deco, untuk bertemu agen Yamal, Jorge Mendes. Dalam laporannya disebutkan jika pertemuan antara Deco dan Mendes itu tercipta di pusat Catalunya selama beberapa jam. Pada pertemuan itu, keduanya membahas banyak hal terutama soal tingkah Yamal di luar lapangan yang menuai kontroversi. Disebutkan dalam pertemuan itu baik Deco maupun Mendes sepakat untuk memantau aktivitas pemain keturunan Maroko itu. Selain itu Deco memerintahkan sang agen super agar terus menasihati Yamal untuk membuat keputusan terbaik di luar lapangan. Kebetulan Mendes menjadi sosok yang akrab dengan sang penyerang karena pria asal Portugal itu sudah menjadi agennya sejak Yamal berusia 15 tahun. Cara yang dilakukan Barcelona ini dimaksudkan untuk mencegah gaya hidup Yamal memengaruhi performanya. Terlebih lagi belakangan dirinya dilaporkan bersikap indisipliner dengan telat datang ke latihan, yang membuat pelatihnya, Hansi Flick, naik pitam. Meski telah dibantah oleh Flick, laporan ini dianggap sebagai kebenaran karena banyaknya momen-momen aktivitas Yamal di luar lapangan yang tersebar di dunia maya.
Pogba balik ke MU, Marcus Rashford tegaskan ingin bertahan di Barcelona. Rashford bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu dengan status pinjaman selama 1 tahun. Klub Katalan memiliki opsi untuk mempermanenkan kontraknya senilai 35 juta euro, sekitar 590 miliar rupiah pada akhir musim. Melihat performa impresif Rashford sejauh ini, peluang itu tampaknya semakin terbuka lebar. Di bawah asuhan Hansi Flick, Rashford menunjukkan bahwa dirinya masih berada di level tertinggi. Statistik fantastis, Rashford samai catatan Lionel Messi di Liga Champions. Dalam 3 laga fase grup Liga Champions, pemain berusia 27 tahun itu sudah mencetak 4 gol dan 1 assist, 2 kali diantaranya lewat brace spektakuler. Di La Liga, ia juga mencatatkan 1 gol dan 3 assist, membuat total kontribusinya musim ini sudah mencapai 9 gol atau assist dalam seragam Blaugrana. Penampilan konsisten itu membuat para penggemar Barcelona mulai berharap Rashford akan dipertahankan secara permanen. Dalam wawancaranya dengan ESPN, Rashford tak menutup-nutupi hasratnya untuk bertahan di Camp Nou. "Tentu saja, saya ingin bertahan. Saya menikmati bermain untuk klub ini. Bagi siapapun yang mencintai sepak bola, Barcelona adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia. Merupakan kehormatan bisa mengenakan seragam ini." Rashford juga mengungkap bahwa pembicaraan dengan Barcelona sebenarnya sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu, namun baru kini terwujud. "Saya percaya semuanya terjadi pada waktunya. Ini bukan pertama kalinya saya berbicara dengan Barcelona, tapi dulu belum terjadi. Sekarang, saya punya kesempatan dan ingin memanfaatkannya sebaik mungkin." Dengan Robert Lewandowski masih cedera dan Rafinha diragukan tampil, Rashford hampir pasti akan masuk starting si Barcelona dalam laga El Clasico kontra Real Madrid di Santiago Bernabeu. Pelatih Hansi Flick kemungkinan akan menurunkan Rashford bersama Lamine Yamal dan Fermin Lopez di lini depan. Barcelona tutup pintu untuk kembalinya sang penyerang meski tampil mengesankan saat dipinjamkan. Ansu Fati sempat menjadi masalah bagi Barcelona pada musim panas ini, namun kubu sang pemain bergerak cepat mengamankan kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian dari AS Monaco. Klub Katalan itu perlu melepas sebagian besar gajinya, sehingga mereka setuju untuk memperpanjang kontraknya hingga 2028, menunda sebagian gajinya, dan memfasilitasi kepindahannya ke tim Ligue 1. Setelah awal yang lambat bersama Monaco, Ansu telah menemukan kembali performa dan sentuhan mencetak golnya dalam beberapa minggu terakhir, menampilkan penampilan yang mengesankan bagi klub pinjamannya. Namun, menurut Sport, Departemen Olahraga Barcelona tidak berencana untuk membawa lulusan La Masia kembali ke klub musim depan. Sebaliknya, mereka menunggu untuk melihat apakah ia mempertahankan levelnya sehingga Monaco menggunakan opsi pembelian penuh sebesar 11 juta euro. Kepergian Ansu musim panas ini sudah dianggap sebagai langkah yang hampir final. Barcelona awalnya menginginkan transfer permanen, tetapi opsi yang tersedia tidak meyakinkan sang pemain, yang sejak awal lebih memilih dipinjamkan ke Monaco. Di dalam klub, ia tidak menjadi bagian dari rencana masa depan, dan hal itu tetap tidak berubah, meskipun lulusan akademi tersebut masih ingin memiliki kesempatan lain untuk sukses di Barcelona. Agennya, Jorge Mendes, baru-baru ini mengunjungi ibu kota Katalan dan sepenuhnya menyadari bahwa sikap klub terhadap masa depan pemain tersebut tidak berubah meskipun penampilannya kuat. Rencana Barcelona adalah melanjutkan tanpa Ansu, yakin bahwa pemain sayap itu tidak akan kembali ke skuad setelah tanggal 30 Juni. Di usianya yang baru 22 tahun, karirnya masih bisa berliku-liku, dan kemungkinan kembalinya di masa mendatang tidak sepenuhnya dikesampingkan, tetapi kemungkinan itu tidak akan terjadi musim depan.